Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi nih sama aku Jian Saripiana. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas lebih lanjut tentang prisma tegak segi 4. Jadi, kalau kalian udah nonton video aku yang sebelumnya, aku pernah upload tentang prisma tegak segi 4. Tapi itu cuman ngebahas kayak definisi unsur-unsur sifat serta diagonal yang berhubungan dengan prisma tegak segi 4 ini. Tapi di video kali ini kita akan ngebahas tentang garis dalam ruang prisma tegak segi 4. Ini lebih dalam nih pembahasannya. Dan video ini aku ajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah geometri ruang dengan dosen pengampu Ibu Raudatul Husna MPD. Baiklah, langsung aja kita masuk pada materi pembahasannya. Jadi, hal yang pertama kali harus kita ketahui itu adalah apa itu garis. Untuk itu perhatikan gambar prisma segi 4A, B, C, D, E, F, G, H di samping. Nah, ini dia. Misalkan nih, jika kita melepaskan salah satu rusuknya, misalkan rusuk AE nih, AE, sehingga tidak lagi merupakan bagian dari prisma tegak segi 4, maka kita peroleh sebuah garis yang berhingga atau terbatas panjangnya. Ini dia garisnya. Kan dia panjangnya terbatas karena dibatasi oleh titik A dan titik E. Tapi kalau nggak ada A atau E itu disebut garis lurus atau garis ada juga boleh. Oke, lanjut kita slide berikutnya. Lalu apa yang dimaksud dengan garis dalam ruang? Garis dalam ruang sebenarnya adalah rusuk atau garis yang terbentuk oleh dua titik sudut pada sebuah bangun ruang. Pernyataan ini didukung oleh sebuah aksioma garis yang mana kita ketahui aksioma itu adalah pernyataan yang benar tanpa harus kita buktikan kebenarannya atau keabsahannya. Yaitu bunyinya melalui dua titik dapat dibuat sebuah garis. Nah, di sini aku punya dua titik yang aku kasih nama A dan B, terus dapat kita tarik sebuah garis. Nah, seperti ini. Sebenarnya nih garisnya rapat ya ke titiknya, cuman ini kesalahan teknis, jadi mohon maaf. Tapi di video kali ini kita nggak mau ngebahas tentang si aksioma-aksioma ini, karena kita akan fokus pada garis dalam ruang prisma tegak segi 4. Kalau gitu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini perhatikanlah gambar prisma di bawah ini. Di sini ada dua gambar prisma. Kalau kalian melihatnya tuh dari sisi misalnya gini, ini adalah prisma yang udah aku sobek atau aku lepas bagian depan, samping kanan, dan bagian atapnya. Jadi tinggal bagian sisi kiri, alas, dan belakang. Nah, kemudian di gambar yang kedua ini aku kasih tusuk lidi ke gambar ini. Anggap misalnya nih ya, kita ngebayangin. Terus anggaplah tusukan lidi ini adalah sebuah garis, yang mana dari ini kita akan memunculkan beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah jika kedua garis itu tidak terletak bersama-sama dalam sebuah bidang, maka dikatakan bahwa kedua garis itu bersilangan, seperti gambar 1.3a. Gitu ya. Ini disebut bersilangan. Jadi kalau seperti ini dan seperti ini itu disebut apa? Nah, itu akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi, kemungkinan yang kedua adalah jika kedua garis yang terletak bersama-sama dalam sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong, maka kedua garis itu disebut berpotongan, seperti gambar 1.3b tadi. Dan kemungkinan ketiga, jika kedua garis tersebut tidak mempunyai titik persekutuan, maka dikatakan bahwa garis itu sejajar, seperti gambar 1.3c tadi. Oke, kita lanjut. Nah, sampai sini kita udah bisa menentukan garis dalam ruang prisma tegak segi 4. Yang mana garis-garisnya itu mencakup garis yang saling bersilangan, berpotongan, dan sejajar. Kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu garis-garis yang sejajar. Yang mudah-mudah dulu ya. Jadi garis yang sejajar itu adalah dua garis yang mempunyai arah yang sama, serta tidak memiliki titik potong. Ini aku tambahin ya. Jadi itu ada beberapa bagian. Bagian yang pertama itulah bagian depan dan belakang, atau bagian A, B, F, E, dan bagian D, C, G, H. Jadi garis AB itu sejajar dengan DC,
Begitu juga dengan garis AB dan EF dan seterusnya. Kemudian bagian yang kedua itu bagian samping kanan kiri. Yaitu, nih dia samping kanan kiri, AD itu garisnya sejajar dengan BC. Dan seterusnya. Yang penting kalian tahu konsep ya, konsep awalnya gimana. Terus yang ketiga bagian tegak. Bagian tegak itu adalah rusuk yang tegak ini nih, yang vertikal. Nah, jadi AE itu sejajar dengan BF dan seterusnya. Kemudian bagian yang keempat itu adalah bagian diagonal bidang. Yaitu nih diagonal bidang kan yang kita tarik garis seperti ini. Jadi AF itu sejajar dengan DG. Begitu juga dengan BE sejajar dengan CH. Nah, jadi itulah yang disebut dengan garis-garis yang sejajar. Lanjut. Kita masuk pada subbab garis-garis yang berpotongan. Dalam garis yang berpotongan itu adalah maksudnya dua garis yang mempunyai titik persekutuan. Nah, dia itu punya titik persekutuan atau titik potong. Apa-apa aja, ini dia. Jadi pada bagian rusuk yang berpotongan itu adalah garis AB dengan BC, AB dengan BF. Nah, dengan AB dengan BF ini adalah perpotongan yang tegak lurus ya. Jadi sudutnya itu adalah 90 derajat. Kemudian pada bagian diagonal bidang juga ada, yaitu AF berpotongan dengan BE. Nah, jadi misalnya di sini di tengah-tengah kita buat titik P, maka itu berpotongan pada titik P. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang garis-garis yang bersilangan. Jadi garis-garis yang bersilangan adalah dua garis yang tidak mempunyai, ya di sini salah ketik, jadi tidak mempunyai titik persekutuan dan arah bidang yang tidak sama. Ini dia. Yang pertama itu bagian rusuk. Bagian rusuk itu ada AB dan CG yang bersilangan, AB dan DH yang bersilangan, AB dan FG yang bersilangan, dan seterusnya. Kemudian pada bagian diagonal bidang dengan garis itu yang berpotongan ada garis AB dengan diagonal bidang CH dan seterusnya. Yang penting kalian tuh paham konsep ya teman-teman. Terus kita masuk slide berikutnya, yaitu tentang judul jarak dua garis yang sejajar. Jadi, jika ada dua garis sejajar, maka jarak kedua garis itu adalah caranya dengan menarik garis tegak lurus antara kedua garis tersebut. Dengan syarat garis itu adalah garis yang terdekat. Tuh. Ini perhatikan gambar di samping ya, biar lebih memahaminya. Ini ada garis yang sejajar, yaitu garis A dan garis B. Yang mana jarak terdekatnya itu adalah ini. Jadi kita tarik garis tegak lurusnya seperti ini. Nah, jadi inilah dia jarak antara dua garis yang sejajar. Langsung kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, diketahui sebuah prisma ABCD EFGH dengan panjang 3 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan jarak antara garis AB dengan garis GH. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama, langkah pertama, gambarkan terlebih dahulu, karena kalau udah kita gambar, kita pasti mudah untuk mengerjakannya. Nah, ini dia. Tadi katanya garis AB dan garis GH. Nah, kalau seperti ini kan berarti ada dua garis, ada berapa titik nih. Jadi, menurut aksioma tadi yang di sebelumnya, aksioma itu katanya kalau ada beberapa titik boleh tarik garis. Maka kalau kita tarik garis akan terbentuk sebuah bidang diagonal. Ya, bidang diagonal pada prisma tegak segi 4. Yang mana garis tegak lurus terdekatnya itu adalah ini dia, yang kita misalkan menjadi segitiga PRS. Kemudian untuk mencarinya itu, jadi jarak garis AB ke garis GH itu adalah panjang garis PS. Ini dia, PS itu adalah jarak terdekatnya. Nah, untuk mencarinya kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Dan didapatkan PS sama dengan 3 / 5 cm. Kemudian kita masuk jarak antara dua garis yang bersilangan. Contohnya itu adalah
Prisma tegak segi 4 ABCD EFGH memiliki panjang AB adalah 8 cm, AD 8 cm, dan panjang rusuk tegak 12 cm. Tentukan jarak garis BD dan FC. Penyelesaian seperti tadi, gambarkan dulu seperti ini. Tadi katanya BD dan CF, berarti bidang diagonal dengan bidang diagonal. Jarak terdekat tegak lurusnya itu adalah ini dia. Nah, jadi kita misalkan seperti ini, PQR. Nah, jadi jarak antara BD dan FC itu adalah PR. PR inilah dia jaraknya. Nah, kita bisa mencarinya dengan teorema Pitagoras. Kalian tahu lah ya gimana cara cari teorema Pitagoras. Nah, seperti ini. Kita dapatkan PR-nya itu adalah 5 / 2 cm. Kemudian jarak dua garis yang berpotongan. Contohnya itu adalah jika ada sebuah bangun ruang KLMN OPQR dengan garis MN sama dengan 12 cm, garis PL 20 cm, dan X berada di tengah-tengah PS. Kemudian garis PQ panjangnya 18 cm, maaf belibet, dan sudut alfa itu antara garis QX dengan bidang KLMN. Tentukan sin alfa. Langkah yang pertama sama seperti tadi, gambarkan dulu. Nah, sudah seperti ini gambarnya. Jadi dibilangnya adalah X berada di tengah-tengah PS. Maaf ya, di sini salah buat, saatnya di tengah-tengah KN. Nah, jadi pedomannya itu adalah ini ya guys. Kemudian ini X, M, Q. Terus lanjut di slide berikutnya karena tadi panjangan. Langkah kedua adalah tentukan nilai fx dengan menggunakan alas dari prisma tegak segi 4 serta teorema Pitagoras. Sama juga dengan Pitagoras ya. Nah, ini dia. Pertama kita cari dengan Pitagoras dulu untuk mencari XM-nya. Nah, kita dapatkan XM-nya itu adalah 15 cm. Kemudian setelah mendapatkan nilai XM-nya di sini, maaf sekali lagi salah, maka kita dapat mencari nilai fx atau ini salah lagi di sini sebenarnya LX. Nah, dengan menggunakan cara yang sama yaitu Pitagoras. Ini dia. Ya ampun, salah banget. Soalnya di sini XL ya teman-teman. Maaf, XL kita dapatin XL-nya itu 25 cm. Maka kok XL? Benar ini QX ya di gambar yang sebelumnya tadi. Nah, maka didapatkan sin X-nya itu adalah setelah mendapatkan nilai XM, misalnya di sini XM, maka kita dapat mencari nilai dari fx dengan menggunakan cara yang sama. Pertama-tama kita cari nilai QX-nya dulu, kemudian baru kita bisa cari sin X-nya atau sin alfanya. Maka didapatkan sin alfa adalah 20/25 sama dengan 4/5 cm. Nah, udah segitu aja video kali ini, udah selesai. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan mohon maaf jika banyak banget kekurangan dalam video ini, terutama dalam penulisannya. Aku mohon maaf banget. Dan aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.